Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena Tuhan saja sehingga kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Karena itu Yesus pernah berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman-Nya berkata demikian, "Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita. Kuasa doa mengubah hidup orang percaya. Saya percaya kita masih percaya bahwa doa itu memiliki kuasa. Saya percaya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita masih mempercayai kata firman Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan saya percaya kuasa doa inilah yang mengubah seorang penjahat jadi seorang pendeta. Kuasa doa inilah yang mengubah seorang wanita tunasusila, WTS, akhirnya jadi seorang pelayan Tuhan. Ada seorang penjahat kelas kakap dan akhirnya jadi seorang penginjil. Dan saya percaya kuasa doa itu jugalah yang sudah mengubah dan memperbarui hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kalau kita perhatikan dalam nats kita tadi secara khusus dalam ayatnya yang ke 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bahkan dalam ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya bahwa betapa Tuhan bisa buat melebihi apa yang kita doakan. Karena itu menjadi suatu kerugian besar dalam hidup kita sebagai umat kalau kita tidak mau berdoa. Karena doa itu punya kuasa. Nah, kalau kuasa doa mengubah hidup orang percaya, pertanyaannya adalah kuasa doa yang mengubah hidup orang percaya itu yang seperti apa? Apa yang diubah oleh kuasa doa dalam hidup kita sebagai umat? Setidaknya ada 3 hal penting yang saya jumpai dari kuasa doa yang mengubah hidup orang percaya itu. Dalam ayatnya yang ke-16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Jadi di sini kita melihat kuasa doa yang mengubah hidup orang percaya. Yang pertama adalah doa menguatkan ataupun meneguhkan iman kita. Doa mengubah yang tadinya kita lemah jadi kuat, yang tadinya kita goyah, akhirnya bisa teguh oleh kuasa Roh Kudus melalui doa kita. Makanya Paulus berdoa kepada jemaat yang ada di Efesus, aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu. Jadi kuasa doa yang pertama dalam hidup orang percaya, yang mengubah hidup orang percaya adalah menguatkan dan meneguhkan iman kita.
Jadi tanpa doa, tanpa kekuatan doa, maka kita menjadi umat yang tidak kuat. Menjadi umat yang gampang roboh, gampang lemah menghadapi berbagai hal dalam hidup ini. Tapi dengan kekuatan doa, doa itulah yang akan menguatkan kita, mengubah hidup kita, sehingga kita yang lemah kita bisa tetap kuat, kita yang tidak teguh kita tetap teguh, itu karena doa. Jadi doalah yang memampukan kita bisa mengatasi berbagai pergumulan dalam hidup, yang menguatkan kita itu. Karena kita kuat sehingga kita bisa tetap teguh. Kita teguh sehingga kita bisa mengatasi berbagai problematika dalam hidup ini. Itu semua dari kekuatan doa. Jadi yang pertama kuasa doa mengubah hidup orang percaya. Yang pertama itu adalah doa menguatkan ataupun meneguhkan iman kita. Yang kedua kuasa doa yang mengubah hidup orang percaya dalam ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang kedua, kuasa doa yang mengubah hidup orang percaya adalah yang kedua, doa membuat kita berakar di dalam kasih. Doa membuat kita mendasar hidup di dalam kasih. Karena kasih itu sangat penting dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar hukum yang utama dan yang terutama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Bukan hanya sekedar itu. Tapi dalam 1 Korintus 13 berkata, jika kamu tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang geberincing. Dalam ayat 2 dari 1 Korintus 13, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki pengetahuan yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayatnya yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat itu mengatakan bahwa segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Nah, karena itu kita perlu berakar di dalam kasih. Sehingga segala hal yang kita buat, yang kita lakukan, semua karena kita mengasihi. Saya mau melayani Tuhan, yang menjadi akarnya, dasarnya adalah karena saya mengasihi Tuhan. Saya tidak mau menyakiti sesama kita, dasarnya karena saya mengasihi sesama saya. Jadi kasih itu harus betul-betul berakar di dalam hidup kita. Kasih itu yang selalu menggerakkan seluruh hidup kita, memotivasi kita dalam menjalani hidup. Dan itu semua kuasa doa. Jadi yang kedua, kuasa doa mengubah hidup orang percaya yang tadinya hidup dengan kebencian, hidup dengan iri, dendam, berubah menjadi orang yang berakar di dalam kasih. Artinya berakar di dalam kasih, artinya bahwa kasih itu betul-betul menjiwai hidup orang itu. Dan itu dari kuasa doa. Tanpa kuasa doa maka kita hidup dalam kebencian. Hanya menjadikan kasih sekedar hukum, sekedar retorika belaka, sekedar slogan semata. Tapi tidak betul-betul mewujudkannya, menyatakannya dalam hidup kita sehari-hari. Tapi oleh kekuatan doa, oleh kuasa doa, itu mengubah hidup kita sebagai orang percaya yang tadinya benci, akhirnya kita mulai hidup di dalam kasih. Itu adalah kuasa doa. Jadi mari kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita sungguh-sungguh berdoa supaya kita berakar di dalam kasih. Sehingga kita tidak bicara kasih hanya dalam ibadah. Kita bicara kasih bukan hanya sekedar hukum, sekedar slogan semata. Tapi betul-betul kita wujudkan itu, kita laksanakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu semua bisa terjadi karena kuasa doa. Dan itulah kuasa doa yang mengubah hidup orang percaya. Mungkin selama ini kita hidup dalam kebencian. Apa gunanya kebencian itu? Nggak ada guna.
Lebih baik kita mengasihi sesama kita seperti Yesus. Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah proklamasi kasih yang Yesus sudah contohkan, yang Yesus sudah teladankan bagi saudara dan saya, dan sebagai umat, sebagai orang percaya. Kita belajar untuk melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, kuasa doa mengubah hidup orang percaya. Dalam ayat 20 dan 21, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, yaitu Kristus. Kristus bisa melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Karena itu dalam ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Artinya bahwa doa itu membuat kita hidup untuk kemuliaan Kristus. Doa itu mengubah kita yang tadinya hidup untuk diri sendiri saja, hanya hidup bagi kerajaan sendiri, membangun hidup bagi keluarga sendiri. Sekarang kita sudah mulai berubah orientasi hidup, bahwa orientasi hidup kita itu bagi Dia, bagi Kristus. Karena firman Allah berkata segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi bagi Kristuslah segala kemuliaan. Sehingga kita bekerja untuk kemuliaan Kristus. Kita melayani untuk kemuliaan Kristus. Kita bangun keluarga untuk kemuliaan Kristus. Kita melaksanakan tanggung jawab apapun, semuanya untuk kemuliaan Kristus. Itu dihasilkan dari kuasa doa. Doa yang mengubah hidup orang percaya. Doa yang mengubah orientasi hidup kita. Yang tadinya hanya berpusat bagi diri sendiri, sekarang berpusat bagi Kristus. Itu dilakukan oleh apa? Oleh kuasa doa. Karena itu mari kita sebagai umatnya, sebagai orang percaya, untuk terus belajar, berproses, untuk kita terus bertekun dalam doa, untuk kita terus menjadikan doa itu sebagai nafas hidup kita, sehingga doa itu yang menolong kita untuk kita terus hidup bagi kemuliaan Kristus. Karena kita diciptakan untuk hidup bagi Kristus. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Untuk apa? Supaya kita hidup bagi kemuliaan Kristus. Itulah kuasa doa yang mengubah hidup orang percaya. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami akan kuasa doa mengubah hidup orang percaya. Doa menguatkan ataupun meneguhkan iman kami. Doa membuat kami bisa berakar di dalam kasih. Doa membuat kami bisa hidup untuk kemuliaan Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.